Halo semuanya, selamat datang di alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea Descendants of the Sun Part 3. Si Jin menghampiri Daniel saat lagu selesai dan bertanya lagu apa selanjutnya. Ternyata selanjutnya adalah rekaman berisi pesan Moyeon untuk si Jin ketika mobilnya menggantung di tebing. Moyeon mengatakan harusnya dia mengakui perasaannya kepada si Jin. Moyeon juga jujur dia sangat bahagia ketika di dapur dicium oleh pria setampan si Jin. Dengan sangat malu, Moyeon berusaha berlari untuk mengambil HP-nya. Dia terus berlari sementara orang-orang masih mendengarkan suaranya. Moyeon berlari menuruni tangga sedangkan si Jin melompat dari jendela lantai 2. Tentu saja Moyeon sangat terkejut ketika mendapati si Jin sudah berada di depannya. Dengan santai dia berkata, "Lepaskan tanganku, aku akan memberitahu perasaanku yang sebenarnya." Namun Moyeon justru berlari secepat kilat meninggalkan si Jin. Setelah kejadian malam itu, Moyeon sangat malu untuk berinteraksi dengan siapapun. Saat tim medis berkumpul, mereka berkali-kali membicarakan tentang hari jadian Moyeon dan si Jin. Namun Moyeon meminta untuk tidak membahasnya. Sialnya Moyeon sendiri yang justru keceplosan. Besok harinya Moyeon dan kedua rekannya kembali melihat pemandangan indah. Moyeon seharusnya menghadiri rapat PBB, namun dia memilih datang terlambat agar bisa melihat para tentara berlari. Tiba-tiba Minji pura-pura menyapa si Jin hingga Moyeon langsung berlari untuk menghindar dan hampir menabrak para tentara. Setelah pelariannya, Moyeon semakin terkejut mengapa si Jin sudah berada di dekatnya, persis kejadian malam tadi. Si Jin kemudian mengajak Moyeon untuk pergi rapat bersama 10 menit lagi. Dia juga berkata, "Hari ini kau terlihat sangat cantik." Deong juga berada di sana, Moyeon pun buru-buru pergi. Namun, Myungju penasaran siapa di balik jendela tersebut. Ternyata, Deonglah yang berada di sana. Karena masih kesal Deong meninggalkannya semalam, Myungju pun cepat-cepat menutup jendela tersebut. Si Jin dan Moyeon menuju ke barak setelah selesai rapat. Sialnya, mereka terjebak di tengah-tengah ranjau yang kemungkinan berpindah tempat ketika terjadi gempa sebelumnya. Alat komunikasi mereka juga tidak berfungsi. Si Jin pun mencoba mengeluarkan mereka dari tempat tersebut. Sambil menandai lokasi ranjau, Moyeon mengikuti langkah si Jin dari belakang. Si Jin kemudian memberi tanda lokasi tersebut menggunakan lipstik milik Moyeon. Setelah berjalan kaki cukup jauh, mereka kemudian berhasil menumpang kendaraan pembawa jerami yang lewat di sana. Moyeon berkata jujur tidak ikut kembali ke Korea karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama si Jin. Di atas mobil tersebut, mereka kemudian benar-benar saling mengakui perasaan mereka. Moyeon dan si Jin pura-pura tidak terjadi apapun, namun Suster Ha dan Dr. Song memergoki ada beberapa jerami yang menempel pada si Jin dan Moyeon. Malam itu, meskipun sudah terlambat lebih dari 24 jam, Su Jin tetap memberikan berlian yang diminta oleh Argus. Namun setelahnya, Argus mendapati brankas tersebut ternyata dalam keadaan kosong. Sedangkan Su Jin, dia kembali membuat keributan di Medicube. Dengan berdalih sakit, dia ingin pergi ke Korea dengan menumpang pesawat paramedis. Padahal kursi pesawat sudah penuh karena ditambah dengan pasien. Deong kemudian menyeret Su Jin keluar, tiba-tiba Ji-hun datang dan mengatakan, "Aku tidak jadi pulang, kau bisa memakai kursiku." Besok harinya, Su Jin pun ikut bersama rombongan menaiki bus untuk pergi ke bandara. Sebelumnya, Su Jin sengaja menelan berlian dan merusak password brankas. Oleh karena itu, dia hendak kabur ke Korea agar tidak ditemukan oleh Argus. Di lain tempat, Dr. Song menemui Ji-hun yang sedang menyendiri. Dia bertanya perihal masalah antara Ji-hun dengan Min-jae. Namun Ji-hun tidak mau memberitahunya karena ingin mencoba mengatasinya sendiri. Besok harinya, di markas Mohuru, Legend Giljun bertemu dengan si Jin, Deong, Myungju, dan juga Moyeon. Legend Giljun pun menyuruh mereka untuk duduk. Dengan sangat malu, akhirnya Moyeon memilih berdiri seperti yang lain. Legend Giljun hanya mengucapkan terima kasih atas operasi pasien VIP oleh Dr. Kang, kemudian dia pun diperbolehkan keluar ruangan. Dengan terus terang, Legend Giljun bertanya pada si Jin, "Apakah kau sungguh tidak tertarik pada putriku?" Tentu saja si Jin berkata selama ini dia hanya menganggap Myungju sebagai rekannya. Si Jin keluar, kini giliran Deong.
Berbeda dari perkataannya sebelumnya, kini Daeong mengatakan tetap mencintai Myungju dan akan selalu menggenggam tangannya. Myungju diminta keluar, kemudian Legend Giljun berkata Daeong bisa berpacaran dengan putrinya namun dengan syarat, kau harus keluar dari militer karena aku tidak ingin memiliki menantu seorang sersan mayor. Legend Giljun memberi waktu hingga Daeong selesai bertugas di Urk untuk memutuskan hal tersebut. Sijin dan Moyeon sedang mengisi bensin. Moyeon heran mengapa Sijin tidak menyukai Myungju padahal dia sangat sempurna. Namun setiap Moyeon berbicara, Sijin terus menciumnya hingga Moyeon pun akhirnya diam. Setelah itu mereka bertemu seorang anak yang mencuri obat di apotik yang ternyata dia sedang menderita campak. Mereka kemudian mengantarnya ke tempat tinggal anak tersebut. Sedangkan di barak, Myungju begitu senang mengetahui akhirnya hubungan mereka sudah direstui. Namun, Daeong tidak memberitahu perihal syarat yang ayah Myungju berikan. Sijin dan Moyeon sampai di sebuah desa yang ternyata tempat tersebut tidak ada di dalam maps. Di sana banyak anak-anak lain yang juga menderita campak. Dengan keterbatasan bahasa, ada seorang anak yang bisa berbahasa Inggris. Dialah Fatima. Fatima bilang anak perempuan di sana akan dijual ketika mereka besar dan hari itu adalah gilirannya. Berdasarkan informasi dari Daniel, tempat tersebut dijuluki sebagai desa berhantu. Katanya, para gangster menculik anak-anak, membesarkannya, lalu menjualnya. Ternyata pemilik desa tersebut adalah Argus. Sijin mencoba melindungi Moyeon, tiba-tiba Fatima menembak Argus dari belakang. Argus pun langsung memohon agar Moyeon menolongnya. Moyeon menolaknya karena mungkin Argus akan membunuh lebih banyak orang lagi ketika dia hidup. Fatima juga sepakat dengan Moyeon untuk tidak menyelamatkan Argus. Namun, Sijin meminta Moyeon melakukan tugasnya sebagai dokter. Akhirnya, tanpa menggunakan bius, Moyeon mengeluarkan peluru dari tubuh Argus. Tentu saja Argus begitu kesakitan. Anak-anak desa berhantu kini berada di barak untuk diperiksa karena kebanyakan dari mereka menderita campak dan kolera. Fatima marah karena tadi Moyeon menyelamatkan Argus dan dia pun ingin segera pergi dari barak. Namun Moyeon melarangnya dan menyuruhnya makan. Besok harinya bersama Daeong, Myungju pergi ke desa berhantu untuk memberi anak-anak obat. Mereka sampai dan mendapati tidak ada siapapun di sana. Sedangkan Legend Giljun menyuruh Sijin untuk berhenti ikut campur masalah Argus dan anak-anak desa berhantu, karena keberadaan Argus berkaitan dengan masalah politik. Setelahnya ketika di barak, Sijin merasa kesal karena pemikirannya tidak sejalan dengan perintah Legend Giljun. Dengan sangat peka, Moyeon memberikan secangkir kopi untuk Sijin. Sijin melihat rambut Moyeon yang berantakan, kemudian membantu merapikannya. Kini mereka terlihat semakin dekat. Tiba-tiba Moyeon hendak pergi karena paket dari Jisoo sudah sampai. Sijin bertanya, mana yang kau pilih, aku atau paketmu? Tentu saja Moyeon memilih Sijin, namun dia tetap pergi untuk mengambil paketnya. Kini paket dari Jisoo sudah di tangannya. Dia juga membawakan paket milik Daeong. Dr. Song juga menerima paket yang dia kirim dari dirinya sendiri. Sepasang sepatu yang kemudian dia berikan kepada Suster Ha. Tentu saja Suster Ha kini senyum-senyum sendiri. Melalui walkie-talkie, Moyeon mengabari jika Daeong mendapatkan paket dari seorang perempuan bernama Shin Jeong. Entah mengapa, Sijin dan Daeong berlari begitu kencang menuju ke tempat Moyeon. Sedangkan Myungju sambil kesal dia membuka paket tersebut. Sebuah foto dua orang pramugari bersama Sijin dan Daeong. Tentu saja itu adalah janji Daeong sebelumnya yang akan mengenalkan Sijin dengan sepupunya seorang pramugari. Dengan takut Daeong berkata wanita di foto tersebut merupakan sepupunya. Myungju pun bertanya wanita mana yang sepupu Daeong. 왼쪽. 오른쪽. Akhirnya Daeong diinterogasi oleh Myungju, begitupun Moyeon yang menginterogasi Sijin. Di Medicube, Minjae masih menolak diobati oleh Jihun. Sambil menangis, Jihun meminta maaf karena meninggalkan Minjae ketika gempa susulan. Saat di luar, dia kemudian melanjutkan tangisannya. Sedangkan di ruang penyimpanan, tim medis mendapati obat-obatan jenis narkotika hilang dari tempatnya. Ternyata Fatima yang mencurinya karena hendak dia berikan kepada pacarnya. Berdasarkan informasi dari Valentine, Moyeon dan Sijin pun mencari Fatima di sebuah gedung kosong. Ternyata Fatima dibohongi oleh pacarnya yang merupakan anggota gangster. Akhirnya Sijin berusaha mengalahkan para gangster tersebut, sedangkan Moyeon pergi mengambil mobil. Walaupun hampir menabrak Sijin, Moyeon pun berhasil menyelamatkan mereka. Sialnya, mobil mereka justru mengalami kerusakan. Untuk ketiga kalinya, sebuah mobil bermasalah ketika bersama Moyeon.
Saat Deong bertugas, Myongju memakaikan sunscreen tanpa memedulikan anggota mereka di sana. Deong hendak mencium pacarnya. 빅보스 송신. Namun, di waktu tidak tepat, suara Si Jin terdengar dari walkie-talkie. Malam harinya, Su Jin berada di sebuah penginapan. Ternyata dia tidak jadi ikut ke Korea karena tertangkap menggunakan paspor palsu. Sekarang dia juga kembali mengganti identitasnya setelah membuat paspor palsu lagi. Besok harinya, Min Jae memberitahu Si Jin dan Deong jika manajer Su Jin memiliki banyak berlian yang disimpan di brankas kantornya. Akhirnya mereka tahu mengapa Su Jin terus meminta untuk membongkar kantornya terlebih dahulu. Sialnya, Su Jin justru berhasil ditangkap oleh Argus dan gengnya. Namun Argus tetap tidak menemukan berliannya. Dia pun berinisiatif mencari di dalam perut Su Jin. Saat hendak membedahnya, tiba-tiba bom asap terlempar ke arah mereka. Tentu saja mereka adalah tim Alpha yang datang untuk menyelamatkan manajer Su Jin. Setelahnya, Si Jin menanyakan apakah berlian tersebut milik Argus. Namun Su Jin justru kesakitan kemudian memuntahkan darah karena berlian yang dia telan melukai organ dalamnya. Dia pun mendapatkan tindakan operasi. Di tengah-tengah operasi, Moyon meminta semua orang menjauhi pasiennya. Katanya, semua gejala menunjukkan influenza virus yang disebabkan oleh tipe virus M. Myongju dan Moyon tetap menyelesaikan operasi karena mereka sudah terkontaminasi. Virus M merupakan virus yang tingkat bahayanya antara flu biasa dan Ebola. Si Jin dan Deong tentu saja sangat mengkhawatirkan pacar mereka. Si Jin dan Deong kemudian membawa sampel darah Myongju dan Moyon ke pangkalan militer Amerika untuk dilakukan pengecekan. Setelahnya, Deong datang dan langsung memeluk Myongju. Benar, Myongju lah yang terkontaminasi virus M3. Myongju dikarantina sambil merawat manajer Su Jin, sedangkan Deong memisahkan diri di gudang karena dia sudah bersentuhan dengan Myongju. 보고 싶습니다. 보고 싶습니다. Deong sangat khawatir karena tingkat kematian Myongju lebih dari 50%. Dr. Song juga dikarantina karena sedang sakit flu. Walaupun sedang sakit, dia tetap mempelajari virus M3 dengan bantuan Dr. Jisoo di Korea. Saat listrik padam, manajer Su Jin kejang-kejang karena mesin pernapasannya mati. Min Jae dan Gi-bum begitu ketakutan, namun dengan berani Ji-hoon justru menahan manajer Su Jin. Sayangnya, manajer Su Jin justru menggigit tangan Ji-hoon sebelum akhirnya Myongju berhasil menyuntikkan obat penenang. Berkat Ji-hoon, manajer Su Jin pun dapat ditolong. Min Jae berada di sana dan berkata, "Lee Ji-hoon, tadi kau seperti dokter sungguhan." Ji-hoon pun menangis mendengar perkataan Min Jae. Kini dia bisa hidup dengan tenang dan kembali menghubungi Hee-eun. Hasil lab menunjukkan Deong tidak terkontaminasi virus. Tentu saja dia langsung melihat keadaan Myongju. Begitupun Dr. Song, dia juga hanya menderita flu biasa. Suster Ha begitu khawatir hingga spontan memeluk Dr. Song. Dia akhirnya sadar dan tentu saja dia kini menahan malu. Namun Dr. Song justru balik memeluknya. Berdasarkan riset sederhana yang dia lakukan, Dr. Song menyarankan Cefotaxime untuk mengobati virus yang menyerang Su Jin dan Myongju. 아빠, 저 아파요. Dalam keadaan sekarat, Myongju memohon kepada ayahnya agar tidak melepas seragam militer Deong, karena ternyata dia sebelumnya mendengar pembicaraan ayahnya dengan Deong. Dia tertawa di depan Deong, namun menangis sendirian setelahnya. Setelah itu, kondisi Myongju memburuk karena imunnya terlalu kuat yang justru malah membahayakan. Tim medis kemudian mencoba menurunkan suhu tubuh Myongju menggunakan es batu sembari menunggu vaksin yang dibawa Daniel datang. Sialnya, dalam keadaan genting tersebut, geng Argus justru mencuri mobil Daniel. Setelah dikabari, Si Jin dan Deong pun membarter mobil tersebut dengan berlian seperti yang diinginkan oleh Argus. Masalah kembali datang. Fatimah hendak dibawa oleh polisi URK atas kasus pencurian obat jenis narkotika di ruang penyimpanan. Moyon pun bersikeras menjelaskan jika Fatimah tidak mencurinya. Bersama Gi-bum, Yehwa berusaha membuat ramuan herbal untuk Su Jin dan Myongju. Tak lama setelahnya, Daniel datang membawa obatnya. Kemudian langsung disuntikan ke Myongju dan manajer Su Jin. Beruntungnya, Deong juga berada di sana untuk menguatkan Myongju. Besok harinya, Si Jin tidak mendapati Moyon dimanapun. Min Jae berkata semalam Moyon pergi menemani Fatimah yang dibawa oleh polisi URK. Setelahnya, Si Jin menemukan Fatimah di jalan, namun tiba-tiba kaki Fatimah tertembak. Sialnya, mereka juga menyandera Moyon. Tak lama setelahnya, Argus datang dan memasukkan Moyon ke dalam mobil. Malam nanti, Argus hendak keluar URK untuk menyelundupkan senjata api. Dia meminta Si Jin memberinya jalan atau semacam rute rahasia, kemudian dia pergi membawa Moyon.
Melalui walkie-talkie, Si Jin berjanji akan menyelamatkan Moyeon, sebelum akhirnya Argus membuang alat komunikasi tersebut. Sialnya, Letkol Byung-soo melarang Si Jin menggunakan tim Alpha untuk menyelamatkan Moyeon, karena keberadaan tim Alpha hanya untuk menjaga perdamaian wilayah. Namun Si Jin tidak menghiraukannya. Legend Giljun kemudian menghubunginya. Dia diberi waktu 3 jam untuk berhenti menjadi kapten tim Alpha atau biasa disebut sebagai gerakan One Man. Malam itu juga Si Jin mendatangi gedung tempat Moyeon disandera dengan melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Sialnya, seorang pria menyandera seorang anak yang merupakan salah satu penghuni desa berhantu. Tiba-tiba pria tersebut tertembak. Tentu saja Deong dan ketiga temannya datang untuk membantu Si Jin. Sementara di Korea, para petinggi negara menyalahkan Legend Giljun perihal tindakan tim Alpha. Padahal tentara Amerika berjanji dalam waktu 24 jam akan menyelamatkan Sandra. Tentu saja hal itu berkaitan dengan perkara politik. Namun Legend Giljun tetap membela tim Alpha. Katanya, menyelamatkan satu nyawa juga merupakan tugas negara. Si Jin kini bertemu Argus dan mengatakan dia sudah menyiapkan rute rahasia menggunakan helikopter. Namun Si Jin langsung mengangkat senjatanya ketika melihat Moyeon terluka. Karena sebelumnya Argus memang memukul wajah Moyeon. Si Jin, Sersan Choi, dan Deong fokus menyelamatkan Moyeon. Sementara 2 lainnya menyelamatkan anak-anak desa berhantu yang disandera di ruangan lain. Sialnya, Argus juga memasang sebuah bom di tubuh Moyeon dan dia memegang pemicu di tangannya. Si Jin meminta Moyeon untuk tidak bergerak, kemudian dia menembak wireless di pundak Moyeon hingga pemicunya tidak berfungsi lagi. Diikuti oleh Deong dari luar gedung dan Snoopy yang menembak para gangster. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Snoopy berhasil melepas bom dari tubuh Moyeon dan melemparnya keluar gedung. Saat itu, Argus juga berusaha menembak Si Jin. Si Jin menutup mata Moyeon sambil mengatakan, lupakan kejadian ini. Dengan mengeluarkan air mata, Si Jin kemudian berkali-kali menembak ke arah Argus. Setelahnya, mereka kembali ke barak menggunakan helikopter. Myungju sangat bersyukur Deong kembali dengan selamat. Sementara Si Jin membakar fotonya ketika bertugas bersama Kapten Argus. Tentu saja dia begitu sedih karena Argus yang dulu merupakan temannya, kini justru tewas di tangannya. Sementara di Korea, berbeda dengan pejabat lainnya, Presiden justru mengucapkan terima kasih kepada Legend Giljun karena pasukannya telah menyelamatkan warga negaranya. Besok harinya, Si Jin dan Moyeon berdebat cukup lama. Moyeon kembali goyah dan mempermasalahkan pekerjaan Si Jin yang melindungi orang lain dengan tembakan peluru. Saat itu juga Si Jin bertanya, apakah kau mau putus denganku? Tanpa berkata apapun, Moyeon kemudian pergi begitu saja. Setelah itu Si Jin mendatangi peti Argus sebelum dimakamkan. Sedangkan Moyeon mengecek para pasiennya karena hari ini merupakan hari terakhir mereka bertugas di URG. Min Jae memberikan hasil lab milik Ji-hoon. Dia bilang dia senang Ji-hoon tidak terkontaminasi virus. Lagi-lagi Ji-hoon begitu senang karena Min Jae benar-benar sudah memperlakukannya dengan baik. Setelahnya Ji-hoon memberikan sepatu limited edition-nya kepada anak dari desa Blacky. Namun dengan bahasanya anak tersebut berkata, aku ingin seekor kambing bukan sepasang sepatu. Karena obrolan mereka berbeda bahasa, mereka sama-sama tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan dan terus mengoceh menggunakan bahasa masing-masing. Di lain tempat, Si Jin menawari Moyeon secangkir kopi. Bukannya menerimanya, Moyeon justru memeluk Si Jin. Dia berkata akan tetap bersama Si Jin asalkan Si Jin selalu jujur tentang pekerjaannya. Si Jin juga berjanji tidak akan membuat Moyeon khawatir. Setelah itu, Gi-bum mengajari Si Jin dan Deong cara memasak. Kemudian mereka menyajikannya untuk pacar masing-masing. Myungju jadi teringat dulu dia juga pernah pergi ke restoran sup ayam. 민윤기랑 둘이 같이 삼계탕 먹는 거 봤어? Moyeon dan Myungju justru cukup lama berdebat perihal masa lalu mereka, karena di masa kuliah dulu mereka pernah dekat dengan pria yang sama. Dan tidak sadar pembicaraan mereka menjadi tontonan Si Jin dan Deong. Sambil marah, Si Jin dan Deong pergi meninggalkan pacarnya. Namun setelahnya, tidak butuh waktu lama, Moyeon pun langsung bisa meluluhkan Si Jin yang marah. Sekarang Fatima memiliki seorang wali, yaitu Valentine. Fatima berjanji dia akan bersekolah dan menjadi anak yang baik. Di hari terakhir mereka, Moyeon, Suster Ha, dan Minji tidak menyia-nyiakan kesempatan, yaitu melihat tentara lari pagi. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ternyata, dengan sombong, Dr. Song berada di antara barisan tersebut. Sebelum kembali ke Korea, tim medis berdoa dan melakukan penghormatan kepada para pekerja pembangkit listrik yang menjadi korban gempa bumi. Kemudian mereka berfoto bersama.
Sekarang mereka sudah berada di Korea dan hendak pergi bekerja ke rumah sakit Haesung. Dan episode 12 pun selesai. Itu dia alur drama Korea Descendants of the Sun Part 3. Jangan lupa subscribe alur MP4 dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update part selanjutnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton.